Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Senin malam ya. Gua mau bikin update aja nih ya soal news hubungannya dengan Manchester United ya. Dari beberapa sumber ini. Langsung aja, pertama adalah ya Brandon Williams ya, yang sudah resmi bahkan sudah diperkenalkan oleh Norwich City ya. Jadi sudah sah ke Norwich dalam status pinjaman ya. Ya, seperti kita ketahui Manchester United ini kan masih kesulitan ya untuk bisa katakanlah menjual ya, melepas pemain. Menjual sih ya, bukan dengan status pinjaman ya, karena kalau pinjaman kan dari musim lalu pun bahkan musim ini juga ya banyak pemain yang sudah dipinjamkan ya, katakanlah ya Tahi Chong dan sekarang Brandon Williams. Kabar terbaru juga Amad Diallo ya, ini semakin dekat akan dipinjamkan, kabarnya tidak jauh-jauh akan dipinjamkan ke tim yang berlaga juga di Premier League ya, which is kalau buat gua ya bagus, karena memang Amad Diallo ini kan kalau kita lihat ya, at least ringan amatiran ala gua, dia ini punya teknik bagus ya, dia punya prospek yang dibutuhkan adalah pengalaman ya untuk mengembangkan lagi dia punya talenta, katakanlah demikian, dan ya akan sangat lebih bagus kalau dia bisa ditempa katakanlah di Premier League ya, di Liga Inggris, khususnya di Premier League, bukan di Championship ya, kalau menurut gua sih ya. Cuman ya di tim Premier League juga yang akan meminjamkan dia, mudah-mudahan kalau jadi ya Amad Diallo nih punya menit bermain yang lebih banyak ya tentunya ya. Kalau enggak ya sama aja dong kan, karena menurut gua sih ya itu dia yang dibutuhkan oleh Amad Diallo ya. Dan juga Brandon Williams ini di Norwich City ya, harapan gua sih dia mampu bersaing, dia mampu ya itu ya memperebutkan tempat lah katakanlah ya reguler di Norwich. Kabar lain yaitu adalah Andreas Pereira yang semakin dekat ini akan ke Flamengo ya, dengan status peminjaman ya. Andreas Pereira ini kan kalau menurut gua ya bagaimana ya, dia ini di usia ke-25, dibilang masih muda ya, sudah ya kalau di usia pemain sepak bola usia 25 ini kan sebenarnya menuju ke waktu keemasan katakanlah ya, umur 27, umur 28 katakanlah usia puncak gitu ya. Ya menurut gua sih dia ini masih kesulitan ya untuk menembus tim inti Manchester United ya. Sempat dipinjamkan ya selama dia memperkuat Manchester United dari dulu. Dari ya kalau gua ngeliat sih di data ini, bahkan dari U18 ya dia sudah di Manchester United, sempat dipinjamkan ke Granada, Valencia, dan ya sempat di tangan ya Jose Mourinho kalau nggak salah ya, atau bahkan dari zamannya Louis van Gaal. Dia ini kan pelan-pelan mendapatkan tempat ya, walaupun kita tahu penampilannya tidak pernah stabil konsisten ya. Pernah ya sesekali dia punya permainan yang cukup bagus, cuman tidak konsisten gitu loh. Dan untuk tim sebesar Manchester United, pemain itu tidak bisa, kalau ringan amatiran ala gua ya, hanya bermain bagus di beberapa pertandingan saja ya. Harus, kalau ingin reguler ya harus terus ya stabil, konsisten bermain di level yang tinggi, yang teratas ya. Dan ini yang belum bisa ditunjukkan oleh Andreas Pereira ya. Sorry. Sempat musim lalu di Lazio, dipinjamkan di Lazio pun juga ya so-so ya, tidak begitu menonjol. Dan menurut gua sih ya ke Flamengo ini menurut gua sih akan cukup menarik ya. Kenapa? Karena ya dia ini kan orang Brazil ya. Gua sih melihat begini, Andreas Pereira ini mungkin selain teknis, yang lebih besar mungkin masalah non teknis ya. Artinya ketika dia memperkuat Manchester United, ketika dia masuk ya di zaman Louis van Gaal, bahkan di zamannya Jose Mourinho, ini kan zaman setelah Sir Alex ya, dimana pressure dari fans itu
cukup besar ya, dan sosok manajer pada saat itu gue tidak bisa melihat seperti Sir Alex ya, yang mampu katakanlah melindungi pemainnya, memprotek pemainnya dengan cukup baik ya, katakanlah demikian ya. Maksud gue begini, di zaman Sir Alex pemain itu punya tekanan, tapi Sir Alex mampu memprotek dengan apa? Ya dengan trofi-trofinya ya, dengan ya penampilan Manchester United yang konsisten, yang bagus ya. Dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh manajer-manajer setelah Sir Alex ya, dimana oke, dia mau memprotek pemain, tapi dengan apa? Sementara dia sendiri juga belum bisa memuaskan, katakanlah, maksud gue manajer-manajer itu yang belum bisa memuaskan para fans ya, yang sudah sering apa ya, katakanlah mendapatkan piala, hasil-hasil positif di zaman Sir Alex. Dan beban inilah menurut gue yang tidak bisa dipikul, katakanlah ya, dengan bagus oleh seorang Andreas Pereira. Dan menurut gue dengan peminjamannya ke Brazil ini nanti ya, menurut gue sih ini cukup bagus ya, langkah cukup cerdik juga dari manajemennya Ole, tidak meminjamkan Andreas Pereira ini ke tim Eropa atau tim Inggris ya, tapi ke tim kampung halaman, katakanlah ya. Karena menurut gue kayak gue ya atau pemain lain lah, katakanlah kalau bermain di kampung halaman sendiri ya, di tanah air sendiri, itu kan pasti ada rasa pede, rasa nyaman, dekat dengan keluarga, bisa ngomong dengan bahasa lokal. Beda lah rasanya dengan bermain di perantauan. Dan ya walaupun sih gue juga tidak yakin ya 100% setelah peminjaman nanti akhir musim dia akan mampu meraih satu tempat, katakanlah di tim Manchester United. Tetapi ya again, anything could happen. Kalaupun tidak pun ya gue yakin kemungkinan pun akan dijual dengan harga yang menurut gue sih mungkin harga yang masuk akal, katakanlah demikian ya. So itu tadi update tentang Andreas Pereira. Masih ada kaitannya dengan pertandingan melawan Southampton ya, di mana Ole Gunnar memberikan komentar mengenai Donny van de Beek ya. Kurang lebih Ole Gunnar ini mengungkapkan ya kalau Donny van de Beek ini akan menjadi pemain yang penting, katakanlah di tim ya. Dan gua ringan amatiran sangat menantikan ya kalau kita melihat juga gimana kiprah ya duet, katakanlah lini tengah Matic dan juga Fred ya, yang belum memuaskan lah, katakanlah ya. Gue tidak bilang buruk, tapi yang jelas belum memuaskan. Dan kita punya banyak pilihan di lini tengah ya. Masih ada Scott McTominay yang kemarin kabarnya tidak fit. Kita pun masih punya yaitu tadi ya, Donny van de Beek. Dan ya gue sih sangat menantikan ya kalau memang Ole Gunnar mengatakan bahwa Donny van de Beek akan menjadi pemain yang penting. Nah mudah-mudahan Donny van de Beeknya juga mampu memenuhi ya, katakanlah ya, tuntutan dan ekspektasi bukan cuma dari Ole Gunnar tapi juga dari fans ya. Kabar lain, nah ini yang agak mengejutkan ya, sekaligus kabar terakhir yang akan gue sharing malam ini, yaitu adalah tentang striker ya. Jadi kan kemarin pertandingan melawan Southampton ini kan ya banyak juga yang mengomentari tentang performa striker Manchester United ya. Dalam hal ini adalah Anthony Martial. Edison Cavani belum bisa dimainkan karena ya mungkin kondisi belum siap ya. Dan ya Edison Cavani ini kan kemungkinan besar sekali ya musim ini akan jadi musim terakhir, dan musim depan kecil kemungkinan akan diperpanjang ya. Dan ini gue ada kabar dari ESPN ya, ini gue nggak tahu kabar valid atau tidak ya, tapi menurut gue ya cukup menarik lah untuk dibahas ya, mengenai Manchester United ini ya, striker shortlist for next summer ya. Jadi pilihan striker Manchester United untuk musim depan ya. Ada 4 nama dan menurut gue ini 4-4-nya menarik ya. Dibahas dulu. Nomor 1 adalah Lautaro Martinez ya. Ini menurut gue ya, seorang Martinez ini menurut gue memang dia pemain bagus ya. Pemain yang bagus juga, terutama sekarang ini di timnya ya di Serie A. Tapi menurut gue ya again ya, kalau dia pindah ke tim sebesar Manchester United ya, kita lihat juga dia pemain dari Amerika Latin ya, dari Argentina, which is kan kalau kita ngelihat ya memang ada pemain kayak Carlos Tevez ya, yang ya menurut gue dibilang sukses juga nggak 100% sukses, katakanlah demikian ya, karena dia tidak bertahan dalam jangka waktu lama. Dia menghasilkan gelar gitu ya, tapi menurut gue
dia tidak stay di Manchester dalam jangka waktu yang lama. Belum lagi dia pindah ke rival dan lain. Maksud gue begini, Angel Di Maria pun juga demikian ya. Juan Sebastian Veron pun juga demikian ya. Jadi menurut gue pemain dari Latin ini di Manchester United, tidak seluruhnya sih ya. Edison Cavani ini so far so good. Tapi menurut gue ya ada kemungkinan lah ya. Flopnya tuh ada gitu loh. Lalu nama kedua, ini menarik ya, Kylian Mbappe. Wah, ini dia nih. Mbappe ini kan juga selain dikaitkan Manchester United juga dikaitkan yang santer sih sebenarnya ke Real Madrid ya. Tapi dia ini masuk juga di daftar ya, salah satu buruan Manchester United untuk musim depan. Ya, menurut gua sih akan sangat menarik ya kalau Mbappe katakanlah bisa didatangkan di Manchester United. Apalagi kalau Pogba jadi stay, atau mungkin bisa jadi Martial di barter dengan tambah uang untuk Mbappe, bisa jadi ya, karena kan pilihan striker katakanlah di Paris Saint-Germain ini juga cukup ketat ya, katakanlah ada Mbappe, ada Messi ya kan, ada Icardi dan lain-lain ya. Jadi menurut gue ya kabar ini cukup menarik ya, dan kalau jadi datang pun ke Manchester United ya dengan reputasi Kylian Mbappe, pemain muda potensial juara dunia pula, ya pastinya akan cukup menarik ya, walaupun again dia belum punya pengalaman bermain di Liga Inggris katakanlah demikian ya. Ini juga akan menarik karena dia pemain Perancis ya kan, kultur pasti berbeda di Inggris. But anyway, next name atau nama selanjutnya ada Erling Braut Haaland ya, lagi-lagi dikaitkan. Ya ini kan memang sering ya simpang siur kabar dari Haaland ini. Salah satu alasan katakanlah karena itu tadi ya, keterkaitan terhadap Ole Gunnar Solskjaer ya, mantan pelatihnya waktu di Molde. Ya Haaland ini pemain bagus pastinya, muda potensial, goal machine katakanlah ya di Borussia Dortmund. Tapi gua masih tetap ada sisi keraguan. Karena apa ya? Karena usia muda, pressure ya, pengalaman juga menurut gua. Ini semua nih kan belum bisa menjamin katakanlah dia akan sukses di Manchester United atau di Liga Inggris katakanlah. Kita ada Timo Werner, bagaimana Timo Werner demikian hebatnya katakanlah di Bundesliga, tapi di Chelsea. Kai Havertz pun juga demikian ya, pindah ke Liga Inggris bersama Chelsea. Bundesliga, Premier League, dua liga yang berbeda, dan menurut gue ini juga merupakan tantangan ya bagi Haaland ya. Belum lagi kita akan berurusan dengan Haaland, kita harus berurusan dengan agennya Manu Raiola, dan ini menurut gue salah satu hal juga yang harus diperhatikan ya, karena kan hubungan klub fans kita juga ya terhadap Manu Raiola ini kan kurang bagus ya. But anyway, Haaland ada di nama sana. Dan nama terakhir, Harry Kane. Nah, ini menarik ya. Harry Kane ini salah satu pemain yang kalau seandainya dari 4 nama ini, gue bisa memilih satu, gue akan milih Harry Kane. Pemain Inggris, tahu karakter pemain Liga Inggris seperti apa, sudah membuktikan ya, baik itu di domestik maupun internasional, haus akan gelar juara yang belum dia pernah raih bersama Tottenham Hotspur, baik itu gelar domestik, juara liga maupun Liga Champions ya. Dan motivasi ini menurut gua bertemu dengan tim sebesar Manchester United akan sangat menarik ya. Dan menurut gua sih ya ini ringan amatiran ala gua aja ya, Manchester United harusnya, gua bisa bilang di sini harusnya tidak harus hitung-hitungan lagi ya untuk mendatangkan Harry Kane ya, karena ya terlalu banyak hal yang menurut gue sih ya bisa didapat, baik itu untuk Manchester United dan juga bagi seorang Harry Kane sendiri sebagai pemain sepak bola khususnya penyerangnya. Kurang lebih demikian update-update ngobrol-ngobrol malam, Senin malam nih, tentang berita, update berita, rumors juga ya. Mudah-mudahan suka. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe, tetap ikutin, tetap dukung Football United, ringan amatiran ala gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.